Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan, pelayan Injil se-Jawa Barat. Kita sudah sampai di kitab Imamat, sebuah kitab yang sangat menarik. Karena di sini adalah kitab yang berisi tentang keimaman daripada Harun dan juga bangsa Israel yang kemudian dibaharui dengan keimaman yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Ada paralel antara imamat dengan pekerjaan Kristus pada waktu dia memberikan dirinya untuk menjadi anak domba Allah. Saudara sekalian, imamat sebenarnya adalah sebuah kitab yang berisi tentang keinginan Tuhan untuk tinggal di tengah-tengah manusia. Kita tahu bahwa sebelumnya manusia tinggal bersama dengan Tuhan di dalam Taman Eden. Tuhan bergaul karib dan Tuhan selalu menyapa manusia dan manusia juga selalu dekat dengan Tuhan. Kita semuanya merasakan pada awalnya yang Tuhan inginkan itu adalah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, Adam akhirnya terpisah dari Allah dan hubungan manusia dengan Allah akhirnya semakin menjauh. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak ingin ini terus-menerus terjadi. Dan Dia merencanakanlah untuk adanya pendamaian. Dia merencanakanlah adanya pemulihan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Dan kitab Imamat adalah kitab yang berisi tentang pemulihan hubungan di mana Tuhan akan mengampuni dosa manusia dan Tuhan memilih untuk tidak mengingat dosa manusia dan Tuhan memilih untuk menumpahkan murkanya ke atas korban. Bukan ke atas manusia tetapi ke atas korban. Karena Tuhan tidak mau manusia mendapatkan murka Allah. Tuhan tidak mau manusia akan binasa. Tetapi Tuhan inginkan supaya manusia jangan kena murka Allah. Supaya manusia dibebaskan dari dosanya. Maka manusia diberikan seorang imam yang nantinya akan mempersembahkan persembahan guna untuk membayar dosa-dosa manusia. Jadi kitab Imamat adalah keinginan manusia yang begitu besar untuk dekat dengan Tuhan, tapi tidak bisa karena ada dosa yang menghalangi. Ya, firman Tuhan katakan yang menghalangi manusia dengan Tuhan itu adalah dosa. Manusia ingin dekat dengan Tuhan nggak bisa karena ada dosa. Tetapi Tuhan meresponi juga ya keinginan manusia untuk dekat dengan Tuhan ini. Dia responi dengan dia memberikan kepada manusia, oke, sekarang cari seorang imam dan kemudian imam ini mempersembahkan korban dan korban ini yang nantinya akan menghapus dosa-dosa kalian sehingga kalian bisa mendekat ke dalam rumahku. Kalian bisa mendekat hubungannya dengan aku. Jadi Tuhan ingin supaya tidak ada manusia yang jauh daripadanya. Itu keinginan seorang bapak ya. Nggak ada bapak yang ingin anaknya jauh dari dia. Semua bapak ingin anaknya dekat. Demikian Tuhan juga ingin supaya kita semua dekat dengan Dia. Jadi kitab Imamat adalah sebuah kitab yang sebenarnya sangat menarik. Karena apa? Di sanalah letak kerinduan hati Tuhan untuk tinggal bersama manusia, untuk menjadi sahabat manusia, untuk dekat dengan manusia, dan Dia memprakarsainya dengan cara memilih seorang imam, yaitu Imam Harun, yang kemudian imam ini mempersembahkan korban. Dan dosa-dosa manusia dituangkan semuanya di atas korban. Ya. Ada lembu, ada domba, ada kambing. Itu semua korban yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan untuk mendapatkan murka karena manusia berdosa. Dan semua murka itu dituangkan atas korban itu sehingga kemudian darahnya menutup dosa manusia. Mari kita baca di dalam Imamat pasal yang ke 16, saya akan ambil Imamat pasal yang ke-16 ya. Kita akan lihat di sini bahwa ayat yang ke-6, kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Dan demikian dapat mengadakan pendamaian baginya, bagi keluarganya dan bagi bangsanya. Saudara, Harun dipilih untuk menjadi imam yang mana nanti Harun akan mempersembahkan korban dan korbannya itu untuk menghapus dosanya Harun sendiri, kemudian dosanya keluarganya Harun, dan kemudian dosanya semua bangsa Israel. Jadi tidak ada satupun yang Tuhan inginkan kena murka Allah. Tidak ada satupun
orang Israel yang Tuhan inginkan supaya binasa. Makanya dimasukkanlah seluruh umat Israel dari keluarganya Harun, kemudian semua juga bangsa Israel. Allah ingin supaya semuanya boleh diampuni dosa-dosanya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi, Bapak Ibu, dikatakan bahwa Allah ingin supaya Harun mendapatkan pengampunan dosa. Begitu juga keluarganya, begitu juga bangsanya. Dan mari kita lihat di dalam kitab Ibrani, perbandingan antara Imam Harun, Imam besar Harun dengan Imam besar Yesus Kristus. Ya, kita akan lihat bersama-sama Ibrani pasal yang ke-7, dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surgawi, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya. Ya, tidak seperti imam besar Harun ya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu dilakukannya satu kali. Dan ini Yesus lakukan untuk selama-lamanya. Kapan? Ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semuanya harus bersyukur, bergembira, bersukacita. Karena apa? Karena dosa kita selama-lamanya akan diampuni. Jangan pernah berpikir dosa saudara ada yang disimpan Tuhan. Alkitab katakan bahwa Dia yang mengampuni dosa saudara tidak akan mengingat-ingat dosa saudara lagi. Apa yang sudah diampuni, dikubur, ditutup oleh darah Yesus, dan tidak akan pernah diungkit sekali lagi. Jadi sebagai orang yang sudah ditebus, saudara dan saya, marilah kita menerapkan kitab imamat ini dalam hidup kita setiap hari. Bahwa kita sudah ditebus dari segala kutuk, kita sudah ditebus dari segala murka, hukuman Allah. Oleh sebab itu kita hidup dengan merdeka, dengan sukacita. Jangan ada khawatir, jangan ada cemas, jangan ada takut. Kenapa? Karena takut mendatangkan hukuman. Tetapi sukacita, damai sejahtera, dan iman akan mendatangkan segala kebaikan buat saudara dan saya. Hiduplah dengan iman bahwa dosa saudara sudah diampuni, penyakit saudara pun sudah ditebus. Demikian juga segala kutuk sudah dihapuskan, dan saudara hidup sebagai umat Tuhan yang merdeka, yang dipenuhi dengan kasih anugerah, yang dipenuhi dengan segala berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Biarlah penebusan darah Yesus menjadikan saudara ciptaan yang baru, yang senantiasa bersyukur, bersukacita, dan tidak akan khawatir, tidak akan takut menghadapi apapun di muka bumi ini. Sebab saudaralah yang dikasihi, yang mendapat perkenan oleh Tuhan sekarang dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.